Nah, tinggal kalau kamu beli di sini, kamu cukup ready nggak untuk misalnya nih dia buat pullback yang lebih dalam nih, let's say ke sini. Nah, Fibo 50% let's say, barusan dia naik lagi ke atas. Nah, ini skenario satu yang kita punya. Nah, kalau kita mau main HK di atas nih atau ngambil di harga current price sekarang, ya sebenarnya teman-teman harus prepare untuk entry keduanya gimana nih. Kalau enggak, kita nggak punya antisipasi yang lebih bagus untuk ini ya, jaga kita punya risk gitu. Nah, karena kalau aku pribadi lebih ke pullback trading ya, pullback trader ya. Jadi anything yang pullback, aku mau lihat apakah dia ready untuk naik lagi apa enggak. Tapi kalau sebenarnya kita lihat structure market nih ya teman-teman, dari low di sini higher low, dan berikutnya higher low-nya kemana? Nah, itu mungkin PR-nya kita ya. Nah, tinggal kita cukup sabar nggak tunggu. Kalau semuanya dia naik gimana? Nah, ada juga yang merasa loh, kalau semuanya kita tunggu pullback, kalau nggak pullback gimana? Betul juga. Nah, yang aku buat adalah kalau semuanya kita bicara scam piramid ini ya, sebenarnya boleh nggak masuk sini? Boleh. Tapi ini inisial posisiku biasanya, dan aku akan masuk lagi waktu dia ada pullback di bawah. Daripada apa? Jangan sampai aku waktu masuk di atas, dibawa ke bawah. Kadang-kadang kita bete. Kalau udah bete itu maunya kayak tahu gini, tahu gitu. Besoknya kita lebih gampang banyak salah sih, karena kita nggak rasional waktu buat keputusan. Jadi Aisyah gimana? Ya kalau untuk harga sekarang aku nggak mau. Tapi kalau kita bicara, targetnya ke berapa? Ya mungkin targetnya aku bisa hitung dari Fibonacci, ya. Atau bisa lihat dari di mana sih resisten berikutnya. Nah, buat aku sih 206 itu mungkin target aku taking profit ya, kalau sumpamanya punya barang ya. Nah, kadang-kadang nggak harus 206, kita juga harus taking profit misalnya ya, karena ada reversal kecil ya. Nah, mungkin lebih baik kita keluar dulu, nanti kita masuk lagi setelahnya. ESA ini juga aku suka ya. ESA, nah ini nih teman-teman yang tadi kita bicara soal channel ya. Nah, pergerakan yang seperti ini yang landai nggak kuat higher high, akhirnya dia drop juga kan. Nah, hal seperti ini biasanya selalu jadi concernnya aku ya kalau saat masuk barang ya. Jangan-jangan lihat ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya, kali 2, 1, 2, 3, ya itulah. Nah, ini sih sebenarnya aku lagi tunggu minor trendnya kalau dia benar-benar mau balik ke atas ya. So, yang bisa kita antisipasi dari ESA ini sebenarnya tunggu aja dia ranging dulu ya, atau dia capek buat turun ya. Nah, tanda-tanda capek buat turun apa? Nah, itulah barusan kita lihat teman-teman ya. Apa yang kalian ekspektasikan saat dia mau reversal? Mungkin satu, kalau mau pakai pattern ya, aku tunggu falling wedge, aku tunggu inverse head and shoulder, aku tunggu double bottom, aku tunggu pin bar, aku tunggu misalnya divergent. No, dari segini banyaknya tools atau dari segini banyaknya analisa yang bisa kita pakai, itu sebenarnya buat kita lebih rasional untuk skenario apa yang harus gua prepare nih. Nah, itu mungkin kalau dari ESA ya. Untuk sekarang ya dari ESA ya aku masih masukin watchlist dulu ya. Tapi kalau mau masuk harga sekarang by risk and reward bisa nggak? Ya aku rasa bisa-bisa aja. Tapi sebenarnya trader yang disiplin itu adalah trader yang masih tunggu konfirmasinya benar-benar dia ready untuk take off, barusan kita masuk ya. Nah, mungkin ada Elsa ya. Dari Elsa-nya sendiri juga aku melihat dari risk and reward ya. Elsa ini kan ke oil ya teman-teman. Kalau kemarin sempat lihat ini ya, sempat lihat Instagramnya aku sama Billy yang IG live itu. Nah, ini nih oils ya. Sebenarnya kalau oils aku melihat harusnya dia udah naik ya. Nah, ini nih kembali lagi nih, model seperti ini dia turunnya pelan-pelan. Nah, ini mulai sekarang ini kan ada potensi dia reversal. Jadi saham-saham yang aku lihat berkaitan sama oil itu mungkin ada chance untuk jalan lagi ya. Nah, kita masih lihat dulu nih oil sampai harga berapa yang dianggap murah. Nah, nanti sebenarnya
ada yang namanya correlation base kan teman-teman. Nah teman-teman mungkin bisa lihat kalau industrinya jalan, harusnya semua industrinya jalan. Ya kecuali ya anomali kayak kemarin CPO ya. CPO-nya naik tapi emiten CPO kita nggak ada yang naik. Nah itu mungkin yang jadi notes khusus ya teman-teman. Nah kenapa? Walaupun indeksnya naik, tapi industrinya di Indonesia banyak intervensi, makanya nggak ada yang naik kan ya. Makanya waktu kemarin yang komoditi pada jalan, cuman CPO doang yang nggak jalan ya. Nah waktu itu ya mungkin kita harus realisasi inilah apa namanya kurangin resiko kali ya. Nah gitu sih. Oke, jadi tadi ada mirip trim ya. Coba nanti kita lihat ya Medco ya. Medco ya oke. Medco juga proxy oil ya. Nah ini teman-teman juga bisa lihat nih. Nah hal seperti ini nih. Dari bawah ya sempat ya masuk di ini ya di 550 ya teman-teman. Nah kalau harga sekarang kalau Medco aku nggak berani masuk sih karena dia udah mulai ranging ya. Mulai ranging itu berarti ibaratnya kalau kamu lagi lari terus kamu istirahat. Nah, istirahat lama. Kalau lama banget istirahatnya berarti mungkin dia nggak mau lari lagi. Ya. Iya, ibaratnya kalau teman-teman olahraga, terus habis olahraga istirahat, terus kalau istirahat kelamaan, akhirnya lama malas juga kan kalau lari lagi. Nah ini mungkin hal yang sama yang kita bisa pakai kalau di technical. Nah sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman jangan terlalu agresif untuk barangnya udah naik begitu banyak sih. Nah untuk Medco sendiri, untuk trading cepet aja ya kita bisa manfaatin ranging. Nah ranging yang mana? Ya sebenarnya kalau ranging sendiri yang kita bisa lihat adalah ini atap, ini lantainya. So kalau kita bisa tahu atap sama lantainya, minimal kita bisa prediksi ini. Kalau aku mau masuk ideal entry ku supaya risknya kecil yang mana gitu. Nah itu mungkin dari situ dulu teman-teman. Oke, Medco. Nah, coba kita lihat Adaro. Nah, mungkin kalau Adaro ya. Nah, Adaro. Nah, sekarang gini deh. Kalau kita lihat Adaro, overall trennya gimana? Downtrend nggak? Nggak ada new low ya. Kalau kita lihat trennya masih sehat, baik-baik saja ya. Kalau dari ini, cuman memang udah mulai ranging ya. Nah, kembali lagi nih, kalau kita udah tahu ranging, sebenarnya paling enak itu kita lihat buy di support, sell di resisten, buy di support, sell di resisten. Hal yang sama nih, kalau kita lihat di sini nih. Cuman, nih, ini gap area yang mungkin harus ditutup ya. Loh, kenapa kok gap areanya nggak ngambil dari sini? Nih, logiknya gini teman-teman. Waktu closing market itu di harga berapa dia? 4.140 ya. Terus dia opennya di 4.050. So ini area gap. Kalau kadang-kadang kita lihat dari daily itu nggak kelihatan kadang-kadang ya karena rada nyaru ya, atau enggak teman-teman akan ngambil gapnya dari sini sampai sini doang kan. Biasanya gapnya 4.090 nih sampai 4.050. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, loh closingnya dari sini turunnya ke sini, ini sebenarnya kan gap. Nah itu mungkin yang kadang-kadang kita kurang teliti. Nah anyway, kalau kita lihat secara tren ya, ya biasanya bisa menggunakan indikator-indikator tren lah. Seperti ini mungkin pakai tren indikatornya moving average ya. In this case aku pakainya eksponensial. Angka berapapun sama aja. Nah di sini sebenarnya teman-teman kan bisa lihat ya, moving average yang di sini itu sebenarnya berlaku seperti dynamic moving average ya. Angka berapapun akan kurang lebih sama. Nah, tinggal, ini kan udah break nih daripada moving average. Nah, inilah yang sebenarnya kita harus toleransi teman-teman ya. Jadi tidak ada satu angka moving average satu pun yang precise bisa kita pakai di semua market. Kita cuma bisa kurang lebihnya dia akan rebound di area berapa. Nah, perlakuan seperti ini kalau teman-teman tahu nih kurang lebih ya, area sini dia biasanya mantul. Nah itu bisa pakai buat teman-teman untuk entry point ya sebenarnya. Basically kalau dari Adaro ya sebenarnya kita lebih lihat ke industrinya dulu. Industri dari coal ini sebenarnya kan masih jalan juga. Nah nanti aku kasih lihat satu chart soal ini ya yang coal price ya. Nah dari sini sebenarnya kita lihat ya, Adaro ini masih ada ruang gap ya. Cuman kalau entry-nya dari harga bawah ya,
ya kita bisa lihat risikonya lebih kecil ya. Minimal kalau semuanya kita mau pakai minor trendnya, let's say minor trendnya dari sini ya, kurang lebih area-area sini kita masuk, so support yang harus kita jalan di 3790 ya. Kebetulan aku nggak update chartnya ya, karena lagi nggak mantau barang ini. Nah anyway, kalau kita lihat sebenarnya untuk trading itu Adaro kemarin lumayan ya. Di sini kita masuk kurang lebih targetnya 5%. Nah, poinnya adalah di sini juga ada gap kecil ya. So kalau belum punya barang gimana? Kalau aku belum punya barang, aku tunggu ke bawah 3960 something ke bawah ya, barusan aku masuk ya. Nah untuk hari sekarang sih ya mungkin pantau dulu, masukin watchlist, but aku nggak akan entry sekarang. Nah the fact about ini ya, call price ya, sebenarnya teman-teman bisa lihat ini kali ya. Ya, nah ini nih teman-teman ya, kita bisa lihat ya gimana call itu naik dari harga segini sampai sini, terus gimana perlakuannya naik sekarang nih. Nah yang buat aku cukup khawatir itu sebenarnya pergerakan dia itu ada bergerak di dalam ranging ini ya, di dalam channel ini. Nah ada nggak potensi dia balik lagi ke sini ya? Ya ada aja. Nah kita berandai-andai deh, misalnya dia pergerakannya sama seperti ini. Berarti kalau dari hari sini ke sini ya, dengan sudut yang sama, berarti kapan? 24 Oktober ya, dia bisa naik sana. Nah mungkin di situ kalau sebenarnya kita mau taking profit tanggal 24 Oktober dengan asumsi dia geraknya sama, ya mungkin masih masuk akal ya. Nah tinggal berarti bisa aja kan turun dulu kurang lebih di area-area sini, ya bisa aja. So antisipasi kita apa? Nah misalnya tadi turun, dia mau reversal, so pattern apa yang aku harus cari, candle seperti apa yang aku harus cari. Nah itu mungkin bisa bantu teman-teman untuk ini ya, untuk antisipasi mau masuk gitu. Coba tadi lihat trim ya. Oke, trim. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari trim ya. Sebenarnya kalau trim ini cukup ideal nggak ya untuk masuk? Oke. Sekarang teman-teman lihat. Apa sih yang pertama kali teman-teman lihat dari sini? Ya, mungkin ada yang ngomong, oh ini head and shoulder nih. Bisa aja kalau dilihat head and shoulder, karena potensi dia, oh ini kalau gitu head shoulder kirinya, ini kepalanya, ini mungkin ini mungkin shoulder kanannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, nih dekat sama support area loh ya. Jadi kalau kita dekat-dekat sama support area, yang kita harapkan sebenarnya kan dia rebound atau mantul ya. So, kembali lagi, antisipasi apa yang harus kita cari. Anyway, kalau memang dia harus buat head and shoulder, kembali lagi nih teman-teman, di mana sih kira-kira lower high yang pantas kalau dari trim? Minimal kalau kita tahu, mungkin lower high-nya dia di area tertentu. So, kita bisa antisipasi nih. Berarti kalau aku masuk, ya jangan terlalu serakah nih. Misalnya, masuknya di sini, berharap take profit di sini. Tunggu dulu bos. Soalnya ini high, lower high berikutnya kemana? Mungkin upside-nya cuma sampai sini doang. Jadi kalau memang mau trading bisa ya. Nah anyway, kalau secara valuasi trim sebenarnya masih murah ya secara fundamental. Tapi secara technical aku rasa nggak cukup favorable ya dengan movement yang seperti ini untuk sementara ya. Nah itu sih kalau dari aku. Terus Harum. Nah Harum aku sebenarnya suka juga sama Harum ya. Nah kembali lagi ya, ini kan pergerakannya ya so far nggak ada new low, terus juga dia cukup bersih ya harusnya movementnya dia. Nah teman-teman bisa lihat nih pergerakannya dia di sini, memang kan harapannya dia buat lower high. Nah poin yang harus teman-teman perhatiin, lihat bagaimana dia buat low dari sini ke sini. Nah, apa sih yang bisa kita antisipasi? Misalnya nih, kalau aku mau berandai-andai, kalau dia pergerakannya nggak begitu kuat, so aku ngambil tarik garis sampai sini, ke sini, make sense nggak? Kita andai-andai dulu aja. Kalau seumpamanya teman-teman lihat, oke, mungkin bisa seperti ini, so kita bisa lihat buy risk and reward sebenarnya masuk atau enggak. Ya,
Kenapa? Kalau kita mau dia naik, ya kita harapkan jangan ada new low kan. So, kalau bicara nggak ada new low alias higher low-nya di mana ya? Kita bisa pakai cara ini salah satunya lah gitu. Waduh, Bakri Chip ya. Tenang, jam 9 kita masih bisa live kok. Don't worry. Awas diketok bos stream. Enggak dong, kita harus objektif kalau menilai analisa ya gitu ya. Nah, ini mungkin ke Leat ya. Nah, Leat juga teman-teman lihat ya, lumayan ranging ya. Lumayan ranging, tapi kalau dilihat ya, dia masih respect daripada support area atau semuanya kayak critical area dia ya. Nah, dari sini sih nggak ada new low ya teman-teman kalau mau lihat ya. Terus dari moving average-nya juga dia cukup rapi ya, cukup respect ya. Seenggaknya masih bergerak. Anyway, saya pakainya 20 atau 50 ya. Ini mungkin saya pakainya 50. Nah, ini di atas pergerakan 50 hari aja dia masih cukup stabil ya. Tapi yang cukup concern, kenapa dia nggak naik-naik gitu mungkin ya teman-teman. Nah, ini mungkin yang perlu di notes benar-benar tuh yang ini nih. 1 kali shadow, 2 kali shadow, 3 kali shadow, 4 kali shadow. Jadi setiap kali naik selalu ada yang jual. Nah, ini yang kenapa tadi saya bilang, kalau resisten, teman-teman tadi prepare untuk take profit di sini, sebenarnya real resistance itu coba teman-teman turunin sedikit supaya kira-kira kalau semuanya mau taking profit dulu. Seenggaknya kalau kita taking profit happy, besok masuk lagi nggak apa-apa sih gitu. Nah, itu sih kalau dari aku ya gitu. Nah, tunggu kita. Oke deh, coba kita lihat BRMS ya. Nah, oke. BRMS ya. As usual kita bisa lihat target untuk kalau dia ada gap area yang harus ditutup ya. Nah, tinggal ini kan udah turun terus nih. Apakah dia menarik nggak untuk dimasukin? Ya, menurut aku kalau dari harga sekarang sebenarnya nggak begitu menarik ya, masih ya, walaupun dia ada story apapun secara fundamental, but secara technical nggak ada chance atau nggak ada tanda-tanda dia mau reverse ya. But apa sih yang teman-teman harapkan atau teman-teman antisipasi kalau berharap dia naik? Misalnya satu, dia bisa buat double bottom. Ya, kalau dia buat double bottom berarti ada chance dong masih turun ke bawah. So, kalau mau masuk ya aku mungkin masuknya nanti aja gitu. Aku tunggu bener-bener nggak ada new low. Barusan kita masuk ya gitu. Mungkin ada apa lagi yang tadi kayak bumi ya. Nah, ini saham sejuta umat ya. Kalau nyangkut satu Indonesia Raya, nyangkut satu Indonesia Raya sedih. Nah, nih mungkin teman-teman kalau lihat ya, ada beberapa gap area juga sih ya. Yang gap-gap ini apakah selalu ditutup? Belum tentu juga. Kalau dia dekat, kita bisa berasumsi mungkin dia close. Tapi kalau enggak, ya kita nggak bisa anggap, oh dia pasti ke bawah sini untuk tutup gap. Nah, ini mungkin ya teman-teman kalau lihat ya dari sini, sebenarnya apakah dia sebenarnya downtrend? Nah, sekarang kita lihat ada dua perspektif nih. Satu, orang bilang lihat ini kan dari high nih, berarti di sini buat lower high. Oke, satu. Kalau semuanya teman-teman yang melihat lo harusnya naik, berarti kan harus buat higher low. Nah, berarti sekarang PR-nya teman-teman cari, higher low-nya di mana nih? Nah, itu mungkin yang sebenarnya kita harus antisipasi ya. Aku pribadi sebenarnya berharap dia di 148 itu mungkin kalau dapat entry point aku akan masuk lagi ya. Nah, untuk fundamental aku rasa kemarin Billy udah cerita juga ya, banyak ya. Mungkin teman-teman kayak di Glenn juga sering cerita, kadang di Clubhouse kita juga masih sering cerita ya. Nah, anyway kemarin ada setelah RUPS ya, harapannya sih dari RUPS kemarin akan dapat dampak yang bagus ya untuk bumi ya. Tapi kita lihat ya secara teknikal gimana. So far aku rasa pullbacknya masih cukup wajar ya teman-teman ya. So untuk technical entry point ya teman-teman bisa cari any price ya. Yang paling penting masuknya jangan segelondongan gitu ya. Mungkin dibagi aja ya entry-nya pelan-pelan gitu. Coba kita lihat apa ya ini. Coba aku cari yang menarik. MTech. Oke, coba lihat MTech. Nah, MTech ini mungkin
salah satu company ini ya, tech company yang aku masih suka. Nah, coba teman-teman lihat big picture-nya dulu nih. MTech ini sebenarnya banyak gap area loh. Seenggak-enggaknya kalau kita tahu dia harus tutup gap area, naik ke atasnya ya, minimal company-nya harus bagus dulu secara fundamental. Barusan kita berharap, oh ada chance dia naik ke atas tuh. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya, dari MTech ini ya memang di area support ya. 1 support, 2 support, 3 support. So, bisa aja 1 buat double bottom. Nah, terus kita tinggal lihat minor trendnya apakah ready untuk naik. Ya, kita mau lihat minor trend, mungkin kita bisa lihat time frame lebih kecil lah, let's say ya. So, apa sih yang bisa kita harapkan? Oh, mungkin dia di sini buat higher low. Once dia buat higher low, ideal skenario-nya adalah waktu dia buat higher low di sini kita masuk. Higher low di sini kita masuk. Nah, itu mungkin lebih lebih safe buat teman-teman yang nggak mau masuk terlalu cepat terus ternyata masih dibawa turun lagi gitu.